Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari matan takrib Allamah Abu Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembacaan kitab mengenai orang yang hamil dan orang yang menyusui. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang orang yang sakit dan orang yang dalam keadaan perjalanan jauh atau musafir namanya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Abu Syuja' mengatakan dalam kitabnya Matan Takrib, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan orang yang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan jauh, tawilan, jauh perjalanannya, yuftirani wa yaqdiyani, maka mereka keduanya ini, orang yang sakit dan orang yang musafir, maka mereka boleh untuk berbuka, wa yaqdiyani, dan mereka juga diwajibkan untuk mengganti puasanya. Yubahun lil maridi wal musafiri al iftaru fi ramadhana. Dibolehkan bagi orang yang sakit dan orang yang dalam keadaan perjalanan, al-iftaru adalah untuk berbuka. Dibolehkan bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan jauh untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa. Fi Ramadhana, dalam bulan Ramadan. Qala ta'ala, faman kana minkum maridan aw syaitanir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian maridun, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun, maka hendaklah dia mengganti min ayyamin ukhra, dari hari-hari yang lainnya. Artinya setelah habis bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk mengganti puasa yang batal tersebut atau yang mereka tidak berpuasa di dalamnya. Maksudnya apa? Takdirul ayat, ya, ayat ini mentakdirkan, ayat ini ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya orang yang dalam keadaan yang dua tadi itu, dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, fa'aftara, maka mereka boleh untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan mereka diwajibkan untuk mengganti di hari-hari berikutnya atau hari-hari yang lainnya, atau di bulan lainnya, ya, selain daripada bulan Ramadan. Thumma syartul maridi, kemudian syarat sakit. Artinya sakit itu bukan hanya sariawan boleh untuk berbuka, kemudian kalau flu doang boleh berbuka, begitu ya, tidak. Tetapi ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi ketika sakit, maka boleh untuk berbuka. Apa syaratnya? Yang pertama, an yajida aliman syadidan. Kalau orang yang sakit itu sakitnya itu benar-benar sakit. Artinya sakitnya itu benar-benar sakit yang bersangatan lah, kalau bahasanya begitu. Tsumma in kana al-mardu mutbiqan falahu tarkun niyyah minal lail. Kemudian kalau misalnya jika dia sakit ya mutbiqan, yang benar-benar sakit tadi itu, ya falahu tarkun niyyah, maka baginya itu boleh meninggalkan niat di malam hari. Artinya apa? Enggak perlu lagi niat. Yang sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan di awal-awal kemarin,
bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i itu niat itu dibaca boleh dari waktu berbuka puasa sampai waktu subuh gitu ya. Maka dalam mazhab Syafi'i dan biasanya kita amalkan di Indonesia, niat itu kita baca di malam hari kan gitu. Falahu tarkun niyah minal lail, maka boleh untuk meninggalkan niatnya di malam hari. Kenapa? Karena memang dia sakit gitu ya, jadi nggak perlu lagi untuk berniat. Wa in kana mutaqatti'an, kalau misalnya dia sakitnya itu putus-putus. Artinya hari ini sakit, besok sembuh. Hari ini sakit, besok sembuh. Hari ini sakit, besok sembuh, kan begitu kan? Kaman hamma yahummu kaman yahummu waqtan duna waqtin. Ya, sebagaimana orang yang dalam keadaan demam sewaktu-waktu. Artinya hari ini sakit, hari ini besok sembuh gitu ya. Sewaktu-waktu dia sakit gitu. Nuzira, maka bisa dilihat atau ditinjau. Ingkana mahmuman, kalau dia itu demam, waktu syuru', waktunya demam itu kapan? Waktu disyariatkan untuk puasa. Artinya dia demamnya itu setelah sahur, jam pagi hari, mungkin jam 10, jam 9 dan lain-lainnya begitu ya. Jaza ayaturkan niyah, maka boleh baginya itu untuk meninggalkan niat. Artinya dia tidak perlu berniat lagi gitu ya, karena memang niat itu adalah rukun puasa begitu. Wa illa, kalau misalnya sakitnya itu tidak putus-putus, artinya sakit itu berkepanjangan begitu ya, atau mungkin dia nggak sakit sama sekali gitu ya. Wa illa, kalau nggak begitu kasusnya ya, demamnya yang maksudnya yang terputus-putus tadi itu, fa'alaihi an yanwiya minal lail, maka diwajibkan atasnya itu untuk berniat di malam hari. Artinya apa? Kalau misalnya dia demamnya itu terputus-putus, hari ini demam besok enggak, hari ini demam besok enggak begitu ya. Artinya tiba-tiba dia demam di siang hari begitu ya. Maka dia boleh untuk meninggalkan niatnya itu di malam harinya ya. Boleh dia meninggalkan niatnya itu di malam harinya, dan kalau misalnya tidak niatnya demamnya itu misalnya demamnya itu enggak terlalu demam gitu ya, artinya sakitnya cuma biasa-biasa aja begitu ya, maka fa'alaihi an yadwa minal lail, maka wajiblah baginya itu untuk berniat di malam hari begitu. Fa inihtaja, kalau misalnya dia butuh ilal iftari, untuk berbuka puasa, aftara, maka dia boleh untuk berbuka. Artinya kalau dia yang kasus yang tadi itu misalnya dia nggak terlalu demam, kemudian siang harinya demam banget, malamnya sembuh misalnya begitu ya, maka kalau misalnya di siang hari dia ingin berbuka, ya udah nggak apa-apa, buka aja begitu ya. Tsumma hada idza lam yakhshal halaq, dengan syarat apa? Ini dia, kalau misalnya dia tetap ingin berbuka puasa sementara dia dalam keadaan sakit ya, asalkan tidak khawatir baginya itu untuk halak itu kematian. Tsumma hadza idza lam yakhshal halak, kalau tidak dikhawatirkan kematian bagi orang yang sakit tadi itu. Artinya kalau dia khawatir bisa mendatangkan kematian baginya, nggak boleh untuk berpuasa, kan begitu. Nih penjelasan Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala, fa in khasyiyahu wajaba alaihi al-fitr. Kalau misalnya dia memiliki dia takut, khawatir, khasyah, ada khawatir, kalau misalnya saya berpuasa hari ini, kemudian saya teruskan puasa saya ya, khawatir dia, wajaba alaihi al-fitr, maka wajib hukumnya untuk berbuka puasa. Nggak boleh dipaksain untuk berpuasa sementara kalau misalnya dia berpuasa akan mendatangkan mudarat, bahkan bisa mendatangkan kematian baginya. Nah ini ya, ini biasanya bagi orang-orang yang mungkin sakit-sakit yang
yang parah, misalnya sakit jantung, sakit mah akut, sakit lambung dan lain-lainnya begitu. Qalahul Ajurjani, ini yang dikatakan oleh Imam Ajurjani, wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali. Mereka ini adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Falau soma kalau mereka tetap ingin berpuasa, fa fi inqadihi ihtimalan qalahul Ghazali. Kalau misalnya dia tetap ingin untuk berpuasa, ya, fa fi inqadihi, dalam keabsahan puasanya, ihtimalan, ada dua kemungkinan. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Fa'lam atau wa'lam, ketahuilah oleh kalian, anna ghalabatal ju' wal 'atash kal mardi, ketahuilah oleh Anda bahwasanya kalau dominan kelaparan yang amat sangat lapar begitu ya. Kelaparannya memang benar-benar sangat-sangat lapar ya, sehingga keringat dingin, mungkin berhari-hari enggak makan begitu ya. Wal 'atash, mungkin dia berada di padang pasir, kemudian bekalnya sudah habis dan lain-lainnya begitu ya, kehausan yang amat sangat begitu, seperti orang yang kal mardi, seperti orang yang sakit ya. Berarti kalau misalnya lapar yang amat sangat, kemudian hausnya yang amat sangat, maka kasus yang seperti ini sama seperti orang yang sakit, artinya boleh untuk berbuka puasa. Nah, wa amal musafiru, adapun orang yang musafir, fa syartul ibahati lahu ayyakuna safaruhu tawilan mubahan. Maka syarat kebolehan untuknya bagi orang yang musafir itu ayyakuna safaruhu tawilan, maka dia itu dikategorikan safarnya yang amat sangat jauh. Yang amat sangat jauh itu artinya yang kurang lebih 80, kalau dalam buku-buku fikih itu jelasin 16 farsakh. 16 farsakh itu kurang lebih 89 km lah kurang lebih. Maka kalau misalnya sudah sampai 80-an kilometer, maka dia dikategorikan orang yang dalam keadaan safar. Orang dalam keadaan safar. Mubahan, yang mana safarnya itu bukan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi safarnya itu yang safarnya itu memang safar yang tidak melanggar syariat Islam ya. Fala tarakhus fil qasir, maka fala tarakhus, enggak boleh, enggak ada keringanan ya bagi orang yang fil qasir, yang kurang daripada 89 tadi itu. Artinya kalau misalnya safarnya itu misalnya dari Jakarta ke dari Ciputat ke Tebet misalnya, kurang lebih itu kan cuman 16 kilometer atau 20 kilometer. Itu enggak ada qasir banget, sedikit banget, ringkas ya. Artinya enggak boleh baginya itu untuk mengambil keringanan begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Lain halnya dalam fatwa-fatwa Imam Ibn Taimiyah, beda lagi ya begitu ya. Fala tarukhus, enggak boleh ambil keringanan fil qasir kalau seandainya lebih kurang dari 89 km. Li adamil mubah. Li adamil mubih. Karena apa? Karena ketiadaan kebolehan untuk mengambil keringanan tadi itu. Wala fi safril ma'siyah, dan tidak boleh juga orang yang mengambil keringanan tadi itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si fulan berangkat dari Jakarta ke Makassar. Kemudian dia beralih untuk membatalkan puasa karena dalam keadaan safar. Padahal tujuan safarnya itu adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Apakah main judi kah atau main apalah begitu ya. Intinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wala fi safaril maksiyah, enggak boleh dia mengambil keringanan untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia safarnya itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ar-rukhsah, karena sesungguhnya atau bahwasanya rukhsah atau keringanan tadi itu la tunatu bil ma'asi,
tidak masuk atau tidak cocok bagi pelaku maksiat. Nah, begitu ya. Falau asbaha mukiman, nih ada kasus lagi nih. Falau asbaha mukiman, kalau misalnya dia berpagi-pagi masih dalam keadaan mukim, summa safara, kemudian dia safar, fala yuftir, maka tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Artinya apa? Kalau misalnya jika waktu berangkatnya itu dalam keadaan mukim, kemudian dia safar, maka nggak boleh berbuka puasa. Misalnya nih, dia berangkat jam 10 siang, makanya misalnya begitu ya. Dia berangkat jam 10 siang dari Jakarta, naik bis, kemudian menuju ke Pekanbaru atau ke Malang atau ke Jogja begitu, naik bis begitu ya, tapi berangkatnya siang. Maka ini nggak boleh dia untuk berbuka puasa. Nah, ini ya. Kenapa? Li'annaha ibadatun, karena hal yang demikian itu adalah ibadah. Ijtama'a fiha safaru wal hadaru. Kenapa? Karena keduanya itu bergabung, antara safar dan antara mukim. Nah, antara safar dan mukim semua itu bergabung tuh, yang dua perkara ini bergabung. Faghalabanal hadaru, faghalabanal hadar, maka kita lebih dominannya itu menganggap dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan safar, begitu ya. Ini berbeda pendapat ya di antara kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang dikatakan oleh Imam Al-Muzanni rahimahullah taala, ini adalah murid dari dan beliau langsung bermulazamah kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa katanya? Wa qala al-Muzanni, Imam Al-Muzanni rahimahullah taala berkata, yajuzu lahul fitr, boleh baginya itu untuk berbuka puasa. Artinya apa? Baik dia dalam keadaan perjalanan dia berangkat dalam keadaan mukim atau dalam keadaan tidak mukim. Artinya misalnya dia berangkat jam 6 pagi misalnya. Atau dia berangkatnya itu sebelum subuh misalnya. Maka Imam Al-Muzanni rahimahullah mengatakan, maka yajuzu lahul fitr, boleh baginya untuk berbuka puasa. Boleh baginya untuk berbuka puasa. Nih, beliau mengatakan kiasan ala man asbaha sa'iman famarida. Ya, sama saja bagi orang yang mana di pagi harinya itu dia berpuasa, kemudian paginya itu dia sakit. Ya, jam 5 dia sehat, kemudian jam 10 dia sakit, jam 10 pagi maksudnya dia sakit, maka sama dikiaskan kepada orang yang dalam keadaan musafir. Misalnya dia dalam keadaan dia perjalanannya itu dia sholat subuh di Ciputat misalnya begitu ya, atau dari Jakarta, kemudian dia berjalan mulai start perjalanan itu jam 7 pagi ya, itu sama dikiaskan oleh Imam Muzanni, dia itu sama seperti orang yang sakit. Ya, boleh mengambil keringanan untuk berbuka puasa. Nah, itu yang lagi viral ya, Dr. Reza Basalamah, yang mana beliau dalam keadaan safar di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian beliau berbuka puasa. Ini boleh. Kenapa? Karena beliau itu dalam keadaan safar ya, kemudian beliau membatalkan puasanya. Nah, jadi nggak masalah ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara di kalangan Syafi'i itu sendiri. Naam. Lau asbahal musafiru wal maridu shaimaini falahumal fitru. Kalau musafir dan orang yang sakit itu ya di pagi hari dia berpuasa, falahumal fitru, maka keduanya itu boleh untuk berbuka puasa. Ini yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Kalau misalnya dia di pagi hari
di pagi hari, artinya setelah sahur atau setelah orang azan subuh lah begitu ya. Kemudian dia ada musafir, mulai start perjalanan, kemudian dia atau dalam keadaan sakit ya, sementara dia niatnya puasa, maka falahumul fitru, maka boleh baginya itu untuk berbuka puasa atau tidak puasa sama sekali. Kenapa? Li'anna sababal murakhis mawjudun. Kenapa? Karena ada sebab keringanan dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir itu. Wakila, ada juga pendapat Syafi'iyah, la yajuz, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i juga, kalau dikatakan puasa itu adalah dari pagi sampai sore, nggak boleh separuh-separuh begitu ya. Oh ya, ada puasanya itu sampai jam 10 aja deh begitu, atau puasanya itu sampai jam 12 aja deh begitu ya. Nah, ini nggak boleh. Wakila la yajuz, ada yang mengatakan nggak boleh begitu. Walau aqamal musafir, kalau musafir itu dia bermukim, artinya jika paginya dia sudah berpuasa, maka sampai di tempat tujuan dia itu dia sudah bermukim niatnya. Misalnya nih, saya berjalan dari Jakarta menuju ke Pekanbaru atau ke Sumatera Barat, ya kan? Kemudian saya sampai ke tujuan dan kemudian saya menjadi penduduk yang mukim. Ya, penduduk mukim itu kalau misalnya saya sudah sampai 3 hari kemudian bermukim di sana begitu ya. Au syafiyal marid, atau sembuh dari penyakitnya. Ya, sembuh dari penyakitnya. Artinya kalau misalnya sudah sembuh dari penyakitnya atau dia sudah sampai ke tujuan musafirnya itu, harumal fitru ala sahih, maka haram hukumnya untuk meninggalkan puasa. Artinya haram hukumnya untuk tidak berpuasa sama sekali. Artinya apa? Ketika saya berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru atau ke Sumatera Barat, sampai sudah ke Pekanbaru itu, atau sampai saya ke Padang atau ke Sumatera Barat, kemudian saya sampai ke Padangnya itu saya beralasan, saya kan dalam keadaan musafir nih, seminggu masih dikategorikan musafir. Ini kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, haram hukumnya untuk berbuka puasa. Artinya apa? Kalau sudah sampai ke tujuan, tempat tujuan kita musafir tadi itu, maka diwajibkan bagi kita itu untuk berpuasa seperti sedia kala. Gitu ya. Harumal fitru, haram hukumnya untuk berbuka puasa. Ala sahih, inilah pendapat sahih ya, pendapat yang muktabar di kalangan Imam Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'iyah maksudnya. Kenapa demikian? Lizawali sababil ibahah, karena hilangnya sebab kebolehan. Ya, hilangnya sebab kebolehan orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan musafir itu. Baik. Summa, kemudian mal afdalu fi haqqil musafiri. Bagaimana, apa yang lebih afdal, apa yang lebih utama ya, orang yang haknya musafir itu ya, yunzar, ditinjau, dilihat, illam yatadarrar fasaumu afdal. Illam yatadarrar fasaumu afdal. Kalau musafir itu dia tidak mendatangkan mudarat baginya, maka puasa lebih baik. Gitu ya. Kalau misalnya saya berjalan naik pesawat nih, saya dari Jakarta dari Jakarta ke Pekanbaru cuman 1 jam 40 menit, 1 jam 45 menit. Iya kan? Saya nggak naik bis, tapi saya naik pesawat. Kemudian ternyata saya dari Jakarta ke Pekanbaru itu ya tidak mendatangkan mudarat sekali sama saya. Kalaupun saya puasa nggak masalah begitu ya. Maka fasaumu afdal, maka puasa itu lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzi
Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau misalnya kalian dalam keadaan safar tadi itu ayat 100 Al-Baqarah 184 gitu ya. Kata Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau misalnya kalian dalam keadaan safar, kalian dalam keadaan perjalanan jauh, kemudian kalian berpuasa, itu lebih baik untuk kalian tanpa mengambil rukhsah sama sekali, begitu ya. Wa antasumu khairul lakum, dan itu yang dikatakan Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala, illam yatadarrar fasaumu afdal. Kalau misalnya musafirnya itu tidak mendatangkan mudarat baginya, artinya enggak mendatangkan bahaya sama sekali, maka puasa itu lebih baik baginya. Nah, begitu ya. Ini jalan tengah dari perbedaan pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'iyah di atas tadi itu. Wa in tadarrar fal fitru afdal. Kalau misalnya perjalanan itu mendatangkan mudarat bagi kita, misalnya saya dari Jakarta naik bis ke Padang, itu butuh waktu 30 jam. Kalau misalnya saya puasa akan muntah apa semuanya begitu ya. Maka berbuka puasa atau enggak puasa sama sekali itu enggak masalah begitu ya. Maka afdal itu lebih baik begitu ya. Faqala fi tatimmah. Tatimmah ini judul kitab lengkapnya adalah Tatimmah Ibanah ya, fikih Syafi'i juga. Apa kata muallif dalam kitab Tatimmah itu, walau lam yatadarrar fil hali lakinnahu yukhafud di'fu ya, lakinnahu yukhafud di'fa. Walau lam yatadarrar, kalau dia tidak mendatangkan mudarat atau mendatangkan bahaya fil hali dalam keadaan saat itu, lakinnahu akan tetapi yukhafud du'fa, akan dikhawatirkan lemah ya, lemah, loyo, lesu gitu ya. Lau soma wa kana fi safari hajjin au ghazwin, maka kalau misalnya dia berpuasa wa kana fi safarin, dia dalam keadaan safar, sama halnya seperti safar haji atau dalam keadaan peperangan begitu ya, fal fitru aula, maka berbuka itu lebih utama. Artinya dia dalam keadaan musafir kemudian tidak mendatangkan mudarat sama sekali bagi tubuhnya itu, maka hal yang seperti ini sama seperti haji atau dalam keadaan safar untuk berperang, maka berpuasa itu atau maka berbuka puasa itu lebih baik baginya. Ini yang disampaikan oleh dalam kitab Tatimmah Ibanah ya, fikih Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah besok masuk pada puasa sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.